Shalom, selamat bertemu kembali di KAP Diffusion. Dan hari ini bersama Pastor Iwa. Sebelum kita mulai, mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih Engkau masih memberi kami kesempatan untuk mendengarkan KAP Diffusion saat ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mempunyai suatu rencana yang indah di dalam setiap firman-firman yang kami sampaikan. Dan kami percaya apa yang kami lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, beberapa hari ini kita sudah merayakan ibadah Paskah, Jumat Agung dan diakhiri dengan Paskah, dan di mana ada kebangkitan Tuhan pada hari ketiga yang kita rayakan sebagai Paskah. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam kebangkitan Yesus pasti ada suatu kuasa, ada maksud dan rencana mengapa Tuhan harus mati di atas kayu salib dan dia harus bangkit pada hari ketiga. Itu untuk menunjukkan bahwa Yesus itu Allah yang hidup, dia yang berkuasa mengalahkan maut. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, pasti ada suatu maksud Tuhan kita untuk merayakan kebangkitannya. Apa yang kita rayakan di dalam kebangkitan Tuhan Yesus setelah dia menyerahkan nyawanya dan mengalahkan maut? Yaitu untuk mengalahkan segala ketakutan. Karena di dalam setiap kehidupan manusia, kita semua punya rasa takut, kita punya rasa khawatir. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa dengan kuasa kebangkitannya, bahwa maut itu sudah dikalahkan. Dan kita di dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Karena Yesus hidup bersama kita. Bahkan sewaktu murid-murid Yesus, setelah Yesus disalib, mereka ketakutan. Mereka semua tidak berani menampakkan diri. Kalau Bapak Ibu baca di Lukas ayat 24, itu mulai ayat pertama sampai ayat yang terakhir itu berbicara tentang kebangkitan Yesus. Di sana dikatakan bahwa murid-murid Yesus itu ketakutan. Mereka bersembunyi. Mereka tidak berani menampakkan diri karena mereka merasa sudah tidak ada panutannya lagi, sudah tidak yang melindungi lagi, sudah tidak ada yang menyertai mereka lagi. Dan mereka ketakutan melihat Yesus ditangkap dan disalib. Tetapi setelah Yesus menampakkan diri kepada Simon sewaktu perjalanan ke Emmaus, dan sewaktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di suatu tempat yang tertutup. Di sana Yesus mengatakan bahwa Yesus yang dia lihat itu adalah nyata. Yesus yang dia lihat adalah Yesus yang disalib, yang bangkit pada hari ketiga. Nah, dari situ mereka punya kekuatan, mereka punya kemampuan, mereka tidak takut lagi. Mereka mengalahkan segala ketakutannya dengan bersaksi bahwa Yesus itu adalah Allah yang hidup. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali juga merasa ketakutan. Itu wajar Bapak Ibu, karena kita masih hidup di dunia. Tetapi dengan kebangkitan Yesus, dengan kita merespon apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus pada waktu itu, kita juga bisa. Kita bisa mengalahkan keterpurukan, kita bisa mengalahkan kesakitan kita, segala sakit penyakit, ekonomi, pekerjaan, maupun rumah tangga yang menghantui kita, yang membuat kita hidup selalu di dalam ketakutan. Tetapi dengan melihat bahwa Yesus ada, Yesus hidup, dia mampu meratakan gunung-gunung permasalahan kita. Dia mampu buka jalan buat kita. Dia mampu menyembuhkan kita karena dia dokter di atas segala dokter. Tidak ada satu kuasa pun yang sanggup menandingi kuasa Yesus. Asalkan kita selalu mau merespon apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita yang harus kita lakukan. Karena kita punya bagian, kita yang harus kita lakukan. Selebihnya itu adalah bagian Tuhan. Karena Bapak Ibu, kita sebagai manusia, kita seringkali iman kita melemah. Tetapi kalau kita mengingat kebangkitan Yesus, kita mengingat apa yang dilakukan oleh murid-murid itu,
Bahkan mereka berani bersaksi, mereka berani mempertaruhkan nyawanya hanya untuk menyaksikan bahwa Yesus itu adalah Mesias, Tuhan yang hidup, yang mereka nanti-nantikan. Demikian juga kita Bapak Ibu. Kita dapat merespon semua apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, di dalam pelayanan kita, dalam kita melayani Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar, karena Tuhan itu menyertai kita. Di dalam kitab Lukas 24 Bapak Ibu, kalau kita baca, itu di situ terus Tuhan Yesus menampakkan dirinya. Bahkan Tuhan Yesus sampai berkata kepada Simon Petrus bahwa Yesus itu menyertai mereka sampai akhir zaman Bapak Ibu. Bahkan di saat mereka tidak percaya, mengatakan bahwa itu hantu, Yesus berkata, "Lihatlah tanganku yang berlubang paku. Peganglah, ada daging dan tulangku." Bahkan dia bersama-sama mereka makan ikan Bapak Ibu. Bukankah itu menunjukkan bahwa Yesus itu hidup? Bukankah itu menunjukkan bahwa Yesus punya kuasa? Untuk itu Bapak Ibu, ayo mari terus kita pegang janji Yesus. Kita terus berpegang kepada Yesus bahwa Dia menyediakan rumah yang kekal bagi kita semua di surga bersama-sama dengan Dia. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Keadaan boleh buruk, keadaan boleh tidak sama dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita mau, tetapi ingatlah, Yesus memberi yang terbaik. Semuanya itu disediakan bagi kita yang mengasihi Dia, yang percaya bahwa Yesus anak Allah yang patut kita sembah. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, jangan pernah sekali-sekali meninggalkan Yesus. Jangan pernah sekali-sekali iman kita melemah, tetapi tetap kuat di dalam Yesus, karena Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Sampai di sini apa yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih. Kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Kami sudah melakukan apa yang Engkau mau Tuhan. Dan kiranya semuanya boleh memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Kebangkitan-Mu kami percaya itu ada di dalam setiap hati kami, di dalam menjalani hidup bersama dengan Engkau di dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.